Sungguh sangat menyenangkan di edisi spesial ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa yaitu tentang Bible. What does the Bible say about lockdown? Karena lockdown ini sekarang sedang dialami oleh seluruh Indonesia dan seluruh dunia, ya. Istilahnya banyak, ya, ada yang jaga jarak dan lain-lainnya. Tapi intinya tentang pembatasan, ya, tentang pembatasan yang orientasinya keselamatan. Kita akan bahas apa sih kata firman Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan yang sekarang ada dulu sudah pernah ada, ya. Nanti ini ada 2 seri Musa dan seri Nabi Nuh. Keduanya sempat pernah merasa di lockdown untuk keselamatan mereka, ya. Saya sedikit bahas soal Nabi Nuh. Bayangkan ketika Nabi Nuh diselamatkan Tuhan suruh dia lockdown dalam batra. Bayangkan kalau dia keluar lalu renang-renang pasti meninggal. Jadi Tuhan yang menyelamatkan, kadang-kadang Tuhan bisa kasih hikmat kepada pemerintah untuk suruh Anda sering tinggal di rumah. Ada beberapa hal yang saya tahu Anda tidak bisa karena sentuh, tapi ini saya bicara secara umum bahwa lockdown itu alkitabiah, ya, karena orientasinya keselamatan. Bayangkan ketika kita sering mendoakan pemerintah supaya mendapat hikmat dari Tuhan, sekarang beliau mendapat hikmat untuk membuat kita sering di rumah, dan itu saya rasa kita harus taat. Karena percaya, karena beriman, kau diselamatkan. Sekarang saatnya kau taat. Seperti itu, ya. Oke, sekarang saya akan bahas secara detail bagaimana terjadinya lockdown di saat dulu. Kita akan lihat materi, ya. Kita akan lihat PowerPoint, ya. Jadi saya akan tunjukkan dulu tentang timeline-nya, ya, tentang penyakit ini. Bagaimana penyakit ini sebenarnya demam ini pernah ada kapan gitu. Nah, kalau Anda lihat gambar di bawah ini kan ada gambarnya Musa, ada gambar saya. Saya di tahun 2020, Musa di tahun 1500 sebelum Yesus lahir. Atau tepatnya kurang lebih 3.500 tahun sebelum saya lahir. Itu kurang lebih, ya. Tapi intinya dia 1.500 tahun sebelum Yesus, saya lahir dan Anda 2.000 tahun setelah Yesus. Itu kurang lebih aja perbandingan, ya. Jadi saya mau tunjukkan bahwa di zaman Musa sudah ada penyakit yang menyerang sehingga membuat lockdown. Cuma nanti Musa di lockdown bukan karena penyakit ini, ya, karena sesuatu wabah yang juga akan mengakibatkan kematian. Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam. Jadi demam sudah ada. Kalau kita mau ngomong ini, nanti kalau Anda mau ikuti seri yang selanjutnya itu adalah tentang what does the Bible say about COVID-19, itu khusus itu. Nah, yang ini tentang lockdown-nya akibat penyakitnya itu. Tuhan akan mengajar engkau dengan batuk kering, demam kepilau, demam yang radang tinggi, ya, sakit radang, kekeringan, dan penyakit gandum. Nah, ini soal patogen, nanti akan saya jelaskan sedikit apakah patogen itu. Tapi tetap yang lebih jelas, dan nanti lihat di YouTube channel saya, ya, Yohanes Yunus TV, di situ banyak seri tentang COVID, tentang macam-macam. Ya, sekarang kita lihat di zaman kita. Nah, zaman kita ini ada COVID-19. Jadi kita tetap bisa melawannya, yaitu dengan janji Tuhan, bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang setuju katakan amin. Bahkan dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa aku dan kamu, dan tidak mendekat kepada kita sekeluarga. Karena satu orang percaya, satu rumah disembuhkan. Menyikat waktu, kita langsung aja. Kalau yang untuk masalah-masalah COVID ini, What does the Bible say COVID, sudah ada di edisi yang satunya, ya. Nanti akan Anda ikuti seluruh khotbah kesehatan ini berseri. Secara firman Tuhan sendiri, saya ambilkan firman Tuhan dari Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat ini sederhana, tapi merujuk ke arah lockdown. Dalam arti apa? Anda diam dan Tuhan menyelesaikan masalah COVID ini. Yang setuju katakan amin. Bukan kuat, bukan gagah,
tapi oleh kuasa Tuhan, bukan kuat, bukan gagahku, tapi oleh kuasa Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Anda tahu lagu ini? Itu menunjukkan apa? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan perbuatan baikmu kamu diselamatkan, tapi oleh kuasa Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita bisa melewati ini semua, walaupun 1.000 rebah sebelah sisiku dan 10.000 sebelah kananku, itu tidak menimpa aku, karena kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Kalau saudara bisa dengan khotbah ini, dan posisi Anda masih hidup, Anda masih punya kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi nanti apa yang saya ajarkan, makan baik, makan sehat, di seri kesehatan khotbah saya, apapun itu, kapanpun itu bukan untuk sehat, karena kesehatan dari Tuhan. Yeremia 3:3 mengatakan apa? Kemurahan yang membuat kita sehat dan disembuhkan Tuhan. Jadi kalau kita makan sehat, itu supaya apa? Mengerjakan keselamatan yang dari Tuhan. Kesehatan yang dari Tuhan dikerjakan, dikelola, dikembangkan. Pernikahan dari Tuhan, kita belajar jadi suami yang baik. Orang tua sudah ada, kita jadi anak yang baik. Hormati orang tuamu, itu karena sudah punya orang tua dari Tuhan. Konsep ini harus dipegang. Jadi lockdown bukan untuk selamat. Karena Tuhan sedang menyelamatkan saudara, saudara harus lockdown. Kalau saudara bolak-balik ini, saudara akan terkejut. Ingat, kemana ada yang tanya sama saya, COVID-19 ini dari Tuhan atau dari setan? Perlu saya jelaskan, biarkan Alkitab yang menjawab ya. Di zaman dulu, ular ciptaannya Tuhan bisa dimasuki setan untuk membohongin Adam. COVID-19 ini otomatis penciptanya Tuhan, karena pencipta cuma satu. Tapi setan bisa pakai itu. Seperti ular bisa dipakai. Mengapa saya bisa bilang begitu? Karena firman Tuhan bilang apa? Yang mencuri, mengambil, membinasakan, itu setan. Pak, bagaimana dengan Ayub yang pernah mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Enggak, itu kan Ayub lagi stres itu. Ayub lagi kepahitan. Tuhan itu mampu memulihkan Ayub walaupun tidak pernah mengambil dari Ayub. Tuhan kita itu dahsyat. Jadi kalau Anda salah apapun, minta maaf sama Tuhan, diampuni. Seperti Anda salah makan, Tuhan ampuni saya, kolesterolmu disembuhkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lalu jangan salah makan lagi. Pemain badminton terbaik kadang-kadang bisa stroke. Makan sayur bisa kanker. Sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan yang jaga kota. Jadi intinya satu, saudara. Tuhan berperang dan kamu diam untuk melihat kekuatan Tuhan begitu dahsyat dalam hidupmu. Nanti kita belajar semasa waiting room, selama menunggu ini apa yang Anda kerjakan. Karena Tuhan tidak akan pernah menyuruh Anda diam kalau Anda tidak mengerjakan apa-apa. Ada maksud Tuhan. Kita sekarang lihat, tadi kan timeline disease ya, tentang fever-nya. Sekarang saya akan jelaskan di timeline of lockdown. Jadi sejarah Alkitab mencatat bagaimana lockdown sudah terjadi. Yang Nabi Nuh nggak saya ceritakan sekarang, di edisi lockdown yang berikutnya, ini tentang Musa. Ceritanya begini, di Keluaran 12 ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi ceritanya Tuhan sedang menghukum nih. Ya, tiba-tiba dia bilang, supaya kamu tidak kena, maka malaikatku ini akan menyerang semua anak sulung itu akan mati. Kalian sembunyi di dalam rumah masing-masing. Kemudian ayat 22 ya, ayat 22 ya. Loncat gitu. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkan dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus disapukan. Jadi disuruh motong, ini pasca pertama. Nah, sekarang kita ikuti COVID ini pasca yang sekarang. Jadi ini pasca dan pasca. Jadi waktunya bukan kebetulan, tapi Tuhan sudah atur. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi.
Jadi ini jelas ya. Ketika Tuhan mau menghancurkan, Tuhan yang menyelamatkan kamu, suruh kamu di dalam rumah. Itu terjadi di zaman Musa. Paskah. Sekarang kita ngomong Paskah sekarang. 2020, Paskah 2020. COVID-19. Karena ada COVID-19, kita sekarang diizinkan Tuhan melewati pemerintah, melakukan physical distancing, social distancing, lockdown. Nah, itu terserah apapun alasannya, intinya sebisa mungkin di rumah, sebisa mungkin keluar tapi jaga jarak, dan hindarin kerumunan. Jadi intinya itu sih, ya. Tapi ini bukan kebetulan, yang sekarang ada, dulu sudah pernah ada. Saya akan ceritakan secara firman Tuhan supaya Anda diberkati Tuhan. Ini ceritanya ya, cerita awalnya. Nah, tadi yang tadi saya bacakan, sebab pada malam ini Tuhan akan menghukum. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa, ayo sekarang kumpulkan semuanya itu. Orang-orang tua disuruh memotong domba. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah di mana kamu tinggal. Ya, Anda tinggal di mana itu? Ada tanda. Karena itu lockdown itu sia-sia kalau nggak ada Yesus. Konsepnya itu penting, harus ada darah, ada tanda. Di dalam rumahmu ada tanda enggak? Lockdown tidak menghindarin COVID-19, tapi kalau di dalam rumah kau beribadah, kau menyembah Tuhan, di situ ada Yesus, itu tanda. COVID nggak boleh masuk rumahmu. Yang setuju katakan amin. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila Tuhan melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengahmu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi ingat ya, ceritanya Israel di dalam Mesir, dan Tuhan mau menghukum Mesir, supaya selamat di dalam rumah, dan harus ada tanda. Ingat, kita di dalam rumah, menjauhi jarak dengan umum, tidak menyelamatkan. Tetapi, kalau ada Yesus, apa yang dikerjakan dibikin berhasil. Yang setuju katakan amin. Lalu, Musa memanggil semua tua-tua di Israel. Apabila kambing domba untuk kaummu disembelih anak domba Paskah. Lalu setelah itu jalan, ceritanya pokoknya itu ya saudara ya. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan bla 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 ini yang tadi, intinya apa? Intinya seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu sampai pagi ya. Ini cerita lockdown yang pertama itu. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulainya. Apabila ia melihat darah, maka Tuhan akan melewatkan pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulai. Ingat, bukan kemampuan menguas darahnya, tapi itu adalah perjanjian. Waktu kau minum perjamuan suci, darahnya Yesus, anggur Yesus, itu jadi tanda perjanjian Tuhan tidak membiarkan penulah masuk rumahmu. Ingat, tinggal di dalam rumah tidak cukup, harus ada Yesus. Yang setuju katakan amin. Terima Yesus sebagai juru selamat yang melindungi engkau dan seisi rumahmu. Maka Tuhan melihat Yesus, dia tidak akan membiarkan pemusnah masuk. Zaman sekarang, kalau kau punya darah anak domba, Yesus namanya tertera di dahimu, rumahmu ini bait suci, bukan cuma rumahmu lockdown aja, tapi tubuhmu di lockdown sama Tuhan. Kalau Anda percaya ini, tubuhmu ini bait suci. Ya, kok ada darah Yesus, maka Tuhan tidak akan membiarkan COVID-19 menyerang dirimu. Walaupun 1000 rebah sebelah sisiku, 10.000 sebelah kananku, itu tidak menimpa aku. Ya, ini cerita ilustrasi aja, maka malaikat Tuhan sedang menyuruh malaikat-malaikat yang lainnya untuk membunuh. Maka tengah malam, malaikat Tuhan membunuh semua anak sulung di Mesir ya. Ini peristiwanya, Anda bisa baca. Nah, ini ilustrasi, ya. Ini ada tanda jangan masuk. Nah, ini yang tidak ada tanda masuk. Ini hanya cerita. Tapi intinya saudara tahu ya, akhirnya terjadilah kehancuran. Dan orang Israel saat itu selamat. Karena itu anak Tuhan saat ini. Belajarlah patuh. Engkau yang tahu dan Tuhan. Kenapa kau harus keluar untuk belanja? Silakan. Ingat, tetap tubuhmu ini baik suci. Harus ada darah Yesus. Ya, lakukan perjamuan kudus. Percaya kepada Yesus. Ingat, percaya. Ya, maka kau akan diselamatkan Tuhan. Saya akan ceritakan sedikit soal patogen. Kenapa sih kita harus hindarin jarak? Kenapa sih kita harus lockdown?
Karena memang ini tipe virus, patogen itu ada 4. Nanti what does the Bible say about COVID, Anda akan belajar ini. Atau di YouTube channel saya tentang Yohanes Sunardi TV, tentang yang Anda harus tahu tentang COVID-19. Dia akan dijelaskan seperti ini. Ada 4 patogen. Tuhan bilang di Kejadian, kuasai semuanya ini, hewan-hewan ini. Kenapa? Kalau enggak, Anda yang dikuasai. Nah, kalau jamur ini enggak Anda kuasai, Anda punya sakit jamur. Kalau parasit ini tidak ada kuasai, dia akan menguasai Anda, ada cacing pita dan lain-lain. Ya. Lalu virus, ya ini COVID-19 ini yang kita bahas sekarang ini. Ya, jadi Anda harus kuasai. Bagaimana menguasai? Ya ditemukan vaksinnya lah, lalu menghindari cuci tangan. Kenapa Anda cuci tangan? Karena Anda punya tahu sifatnya virus ini. Ingat ya, lalu bakteri, ya. Saya nggak dalam-dalam di sini, soalnya bisa ikuti seri yang khusus ini ya. Sekarang tips selama di lockdown. Lockdown itu maksud saya di rumah ya, jadi istilahnya bisa campur-campur, tapi intinya Anda tahu yang saya maksud. Tips selama di rumah. Ya, ini harus kita belajar. Tipsnya apa? Ya. Yang pertama, olahraga teratur. Olahraga teratur. Ya. Kalau enggak olahraga nanti gemuk, ya. Jadi untuk gerakan-gerakan fitnessnya bagaimana? Anda ikuti di YouTube channel Yohanes Sunardi TV tentang healthy lifestyle yang membahas soal sport, olahraga. Kan healthy lifestyle itu ada 4 ya. Pola makan yang baik dan benar, olahraga teratur, lalu juga ada tidur, ya. Bagaimana tidur bisa meningkatkan sistem imunmu, lalu yang terakhir adalah jangan stres. Ya. Pak, bisa nggak stres? Nggak bisa. Stres nggak apa-apa, tapi dikelola. Kalau yang satu dikurangi, ya sudah dikelola. Kalau baca-baca berita COVID, hati-hati. Jangan seperti Petrus, dengar ombak, tenggelam. Anda belum baca berita, Anda berjalan bersama Yesus tidak kena, Anda baca takut, kena Anda nanti. Kenapa? Engkau kurang percaya. Jadi nggak bisa dicampur. Nanti ikuti seri khotbah saya tentang percaya versus kurang percaya. Ya, ikuti itu. Yang kedua, diet sehat. Kalau Anda nggak jaga makan, ya lockdown selesai, Anda nggak bisa lihat perperangan hasilnya. Tuhan menang, nggak ada sakit. Ya, saya sering bicara, jangan pastikan anakmu wisuda, pastikan waktu anakmu wisuda, kamu nggak stroke. Lalu tidur teratur. Karena kalau nggak tidur, daya tahan tubuhmu turun. Jadi di rumah nggak cukup. Nah, ini 3 hal ini harus dilakukan. Tambah lagi, ibadah online. Nanti fisikmu baik, sehat, rohmu jatuh. Ikuti dimanapun Anda berada. Dari gereja manapun Anda, ikuti gerejamu masing-masing. Supaya Anda diberkati. Baca firman Tuhan kalau kurang. Ya, cari mentor-mentor yang diperhatikan, yang pernah khotbah di gereja Anda. Ikuti YouTube-nya. Izin, tanya kepada gembalamu. Siapa yang harus diikuti, dimentorin. Gitu ya. Jangan sembarangan online juga. Ikutin. Setiap orang tanya sama gembalamu masing-masing. Siapa link yang bisa Anda perhatikan untuk belajar? Tidak apa-apa, harus upgrade. Jadi belajar, saya belajar tiap hari, sekolah online, tapi saya juga belajar ya tentang ibadah. Upgrade, wah, sekolah, main musik, ya, itu anak saya selama di rumah ya harus belajar musik, belajar matematika, belajar desain, fitness, macam-macam ya. Intinya ingat, kadang-kadang kalau Anda bayangkan di ruang tunggu, ada CCTV yang melihat Anda sedang apa di ruang tunggu ini. Ya, memang ada di khotbah saya sih, khusus waiting room ya. Itu bagus banget nanti apa yang Anda kerjakan di waktu di ruang tunggu ya. Lalu enjoy family time. Saya menikmati banyak di saat-saat seperti ini. Saya melihat kelucuan anak yang nggak pernah saya lihat. Saya bisa lihat lama tidur. Dulu saya keliling ya. Saya pulang jam 11 malam, ketemu dia sampai setengah 12, dia tidur, jam 4 saya berangkat, dia masih tidur. Sekarang saya bisa lihat dia tidur sampai bangun jam 7. Olahraga bareng, fitness bareng bersama keluarga ya, saya bisa lari pagi sama istri anak. Waduh, macam-macam, saya bisa belajar bersama, makan bersama, pagi, siang, malam, makan bersama. Ya, ini satu hal yang kadang-kadang indah ya. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Saya tahu bagaimana menikmati ketika Tuhan kasih waktu. Saya ulang lagi ya. Kalau Anda tidak bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini,
Karena Tuhan pasti nggak pernah salah, nikmati yang sedang terjadi, pasti ada berkat di situ. Karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Kalau kukumu masih tumbuh, Tuhan belum meninggalkan kukumu. Pandemi COVID-19 ini tidak menghentikan pertumbuhan rambutmu. Berapa banyak yang belum potong karena takut kena COVID-19? Tapi dari situ Anda lihat, pertumbuhan rambutmu ada Tuhan yang menciptakan. Yang mengerti katakan amin. Lalu saudara, ini gizi apa? Sedikit aja ya. Nanti Anda belajar di ilmu gizi yang seri khotbah saya lainnya. Tapi ini kenapa gizi yang adekuat itu penting untuk sesi lockdown ini. Anda lihat ya, yang Musa itu lockdown karena malaikat maut, yang kita physical distancing, social distancing, lockdown karena pandemi COVID-19. Kita harus bandingkan ini, Anda lihat ya. Keluaran 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu pada ambang batas. Dagingnya harus dimakan, yang dipanggang. Mereka harus makan dengan roti tidak beragi serta sayuran pahit. Ingat, saya kasih ilmunya aja ya. Pokoknya begini, nanti Anda lihat di video saya, kita juga harus seperti itu. Ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Makronutrisi itu apa? Daging, ayam, ikan, tahu, tempe, rotinya gantinya karbohidrat, ya, yang tidak beragi, maksudnya karbohidrat sehat itu, ya. Nah, jadi intinya gini, ayam sama nasi, nasi sama telur, nasi sama tempe, nasi sama sate, tidak boleh mie sama nasi, ya, karena double karbohidrat, ya. Syaratnya protein, karbohidrat, lalu ada mikronutrisi, buah dan sayur, ya, sayuran pahit, makan sayur. Pak, kalau sayurnya nggak pahit, nggak apa-apa. Kalau mau niru persis, pakai pare, sehat, ya, sawi pahit, sehat, ya. Saya harapkan saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, walaupun sederhana, tapi saya harapkan Anda mengerti maksud Tuhan. Jadi di dalam lockdown, ada banyak yang harus dikerjakan. Membangun rohani kita, membangun fisik kita, sembari diet yang benar. Ingat, jangan makan jeroan, jangan minum soda, minum air putih cukup, berolahraga, berdoa, bersyukur, nikmati keluargamu. Saya harapkan Anda diberkati, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus, aku berdoa selama lockdown ini, selama kita berjaga jarak ini, biar Tuhan membasuh kami dengan darah-Mu, supaya menjadi tanda COVID-19 tidak bisa menyerang kami. Dalam nama Yesus, aku dan keluargaku diproteksi oleh Tuhan. Bahkan kolesterol kami disembuhkan Tuhan, diabetes kami disembuhkan Tuhan, kanker dan tumor kami dicabut Tuhan. Yang percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Ikuti seri khotbah saya selanjutnya, dan seri-seri edukasi kesehatan yang bukan khotbah, hanya di Yohanes Sunardi, YouTube channel saya, Yohanes Sunardi TV ya, dan Instagram saya, dan buku kesehatan saya. Saya percaya semua akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.